وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. الخلق ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi
لله ملتمسون غرقا من البحر أو رشفا من اليمين لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله عليه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وظالمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلطان شيخنا ورب أرواحنا الحبيب الرحمن من أحد سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب معلمنا ورب سلام شيخنا ورب أرواحنا اهدي يوم الجهد والخير وإلى معلم الكتاب سيد محمد راشد جعل الله بن عبد الرحمن محمد ودخولهما وطرهما عند الله تمشى عند الرحمن والنور رحمة الله وبه برحمته علينا ويغيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأجوالهم وغرورهم ونفحاتهم وكراماتهم وإبدالهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لكل كل خير نافعة كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا
من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa yukhadu ya Bu ya. Wa yukhadu minhu annahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadu minhu annahu yalzamuhu harbil ashali fal ashali bidaf'i kama bisaili wal yahdar min daf'ihi bithalati harakatin mutawaliyatin fa innaha mubtilatun wa amma hurmatul mururi fali khabari law ya'lamul marru baina yadayil musalli ayil mustadiri kama afadahu al-hadithu as-sabiqu mada alaihi minal ithmi lakana an yakifa arba'ina ay sanatan kama fi riwayatin khairun lahu min an yamurra baina yadayhi wal khabaru ad-dallu ala adamil hurmati dhaifun walau ra'ahu mustadiran bil adwani fasyakka fi taqsirihi bil istidlali bihi harumal mururu wa kullu wasfin satarahu liman ba'dahu inda ibni hajarin al-ibratu bil-daf'i bil-tiqadi al-musalli wa fi hurmati al-mururi bil-tiqadi al-marri wa lam yajib ad-daf'u wa in kana min babi an-nahyi anil munkari lil ikhtilafi fi tahrimil mururi wa li anna al-inkara innama yajibu haitsu la khawfa fawti maslahatin aw wudu'in fi mafsadatin wa huna yuaddi ila fawatil khushu'i qalahu Muhammadun ar-Ramli wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama naf'atihi barakati ulumih wa minum bid-darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadu minhu. Nah, kemarin ya Bu ya, kalau seandainya ada orang yang lewati ibu lagi sholat, maka ibu disunahkan untuk mencegah itu orang itu ya, untuk menghalangi itu orang jangan sampai melewati ibu yang sedang apa Bu? Yang sedang sholat. Kalau sudah dihalangi juga, ternyata dia masih apa Bu? Masih lewat juga, maka itu orang adalah setan, kata Rasulullah SAW ya Bu ya.
Ibu udah halangin juga pakai tangan ibu, kemudian dia masih apa bu? Masih lewat juga. Yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia, tapi setan yang memang dia sengaja pengen mengganggu ibu pada waktu ibu sholat. Wa yukhadhu minhu, dan diambil keterangan dari hadis tersebut di atas, annahu yalzamuhu taharril ashali, wajib dia untuk semaksimal mungkin yang paling mudah, fal ashali, kemudian yang paling mudah lagi, fit daf'i kama fis sahili, untuk menghalangi orang yang melewati ibu lagi sholat, sebagaimana fis sahili, orang yang akan menyerang. Ya bu ya, jadi ibu ambil yang paling ringan, ambil yang paling mudah untuk menghalanginya. Pakai tangan ibu paling gampang ya bu ya. Ada orang lewat depan ibu, kemudian ibu lagi sholat, sementara depan ibu sudah dipakein setrah ya bu ya, sudah dipakein misalnya tas ya bu ya, atau dipakein bambu, atau dipakein alat-alat yang lain ya bu ya, benda-benda yang lain yang menunjukkan bahwa ibu sedang apa bu? Sedang sholat. Nah maka dalam keadaan yang demikian, ibu menghalangi itu orang dengan cara yang paling mudah, pakai tangan ya bu ya. Pas dia pengen lewat, tangan ibu majuin ke depan mungkin seperti ini ya bu ya. Nah ini menunjukkan bahwa ibu melarang itu orang jangan melewati ibu yang sedang sholat. Jelas ya bu ya. Wal yahdar min daf'ihi bi thalathi harakatin mutawaliyatin fa innaha murdidatun. Hati-hati jangan sampai menghalangi itu orang yang ingin melewati ibu yang sedang sholat dengan 3 gerakan yang berturut-turut. Kalau tangan yang kemarin ya bu ya, jadi beda kaki dengan tangan ya bu ya. Jadi kalau tangan seperti ini bu, cukup seperti ini bu nih, tuh, kita bilang tuh ya. Jadi jangan begini, tuh. Kan kalau tangan bolak-balik dihitung 1 ya bu ya. Ini 1, 2, 3, tuh ya bu ya. Ada orang melewati ibu lagi sholat, ibu sudah pakai tas depan ibu ya bu ya. Orang itu tetap lewat juga, ibu halangin begini aja sekali ya bu ya. Gituin lagi. Ada yang lewat lagi, gituin lagi ya bu ya. Jadi jangan sampai 3 kali ya bu, berturut-turut. Jadi kalau sampai begini, ada yang lewat, beginiin lagi, sampai 3 kali seperti ini, maka dihukumkan sholat itu bagaimana? Batal ya bu ya. Jadi cukup begini aja dong, tuh. Ada yang lewat begini, kemudian gitu lagi. Ada yang lewat lagi, gituin lagi ya bu ya. Yang penting jangan sampai 3 kali ya bu. Jelas ya bu ya. Wa amma hurmatul mururi, adapun keharaman melewati orang yang sedang sholat. Makanya saya bilang kepada ibu kemarin, ibu sekalipun sudah tahu depan itu orang pakai sajadah ya bu ya, itu orang lagi sholat dipakai tas depannya, upayakan ibu jangan melewati depan itu orang ya bu ya. Kenapa demikian? Karena itu orang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada adabnya. Ini ada orang lagi sholat bu nih, depannya pakai apa bu? Sajadah, pakai tas, pakai selampe, pakai sapu tangan, atau pakai benda-benda yang lain. Ibu tahu sudah ada setelah situ, tetap ibu upayakan jangan melewati orang tersebut di depannya. Kenapa demikian? Tadi adab kita kepada itu orang yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bu ya? Fali khabari, maka dasarnya adalah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli ayil mustatiri." Kalau seandainya orang yang melewati orang yang lagi sholat di depannya, sementara dia pakai setrah, dia pakai
tas, dia pakai sajadah, dia pakai sapu tangan. Kama afadahus hadisus sabiqu, sebagaimana telah diterangkan oleh hadis yang sebelumnya, mada alaihi minal ithmi, dosa yang dia bakal dapat lantaran dia melewati orang yang sedang sholat. Berdosa ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang sholat, kemudian dia tidak pakai sajadah, kemudian dia nggak pakai tas di depannya, dia nggak pakai sapu tangan, ibu lewatin depannya. Kata Rasulullah SAW, itu orang telah menanggung dosa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, lakana an yadifa arba'ina aysanatan, adalah dia berhenti selama 40 tahun tidak melewati orang yang sedang sholat tadi. Saking apa bodoh? Saking menjaga jangan sampai melewati depan orang yang sedang apa bu? Yang sedang sholat. Kata Nabi, mendingan berhenti, jangan terusin jalannya selama 40 tahun. Kama fi riwayatin khairun lahu min an yamurra baina yadayhi, lebih baik daripada dia melewati depan orang yang sedang sholat. Saking apa bodoh? Saking dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat di depannya. Makanya ibu nanti kalau haji umrah ya bu ya, ini sering kejadian waktu haji umrah bu. Kalau di Jakarta, khususnya di tempat kita, insya Allah nggak kejadian deh. Tapi kalau haji umrah itu orang macam-macam ya bu ya. Ada yang lagi sholat palanya diinjak bu. Ada yang lagi sholat kemudian depannya itu sembarangan, lewatin aja itu. Nah ibu yang sudah mengerti, yang sudah tahu, sekalipun ada satrahnya, ada dompetnya dia, ada tasnya dia, ibu upayakan jangan melewati dia yang sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Tadi Rasulullah SAW, mendingan itu orang diam selama 40 tahun ketimbang dia melewati orang yang sedang ada bu, yang sedang sholat. Kenapa demikian? Dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya bu ya? Misalnya ibu di rumah, kemudian ibu punya suami lagi sembahyang sunnah, pakai sajadah, jangan diapain bu? Jangan lewat di mana bu? Di depannya. Sekalipun pakai sajadah, ibu lewat di belakangnya. Kenapa demikian? Orang itu, suami ibu sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beradab, kita berakhlak dengan orang yang sedang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya bu ya? Kalau anak kecil kan nggak ngerti ya bu ya. Anak-anak bu ya, anak bayi atau anak-anak yang baru umur 4-5 tahun kan suka apa bu tuh? Suka lewat, itu gak ngerti. Nanti ibu nanti selesai sholat bilangin, nah jangan lewatin ibu ya, jangan lewatin nenek yang sedang sholat ya, gak boleh ya. Ibu bilangin dari kecil didik ya bu ya. Nanti dia sudah dewasa, sudah remaja dewasa terbiasa. Jadi dia gak mau melewati orang yang apa bu? Yang sedang sholat. Wal khabarud dalu ala adamil hurmati dhaifun. Hadis yang menunjukkan tidak haram melewati depan orang yang sedang sholat, itu hadisnya hadis yang dhaif. Hadis yang sahih adalah yang pertama tadi ya bu ya. Nggak boleh, hukumnya haram kita melewati orang yang sedang sholat ya bu ya. Tadi mendingan diam berhenti selama 40 tahun ketimbang melewati orang yang sedang sholat di depannya. Walau ra'ahu mustatiran bil adwani, kalau seandainya ada orang yang melihat orang yang sedang sholat, dia menggunakan sutra, dia menggunakan dompet, menggunakan tas, menggunakan sapu tangan, bil adwani dengan yang paling rendah, fasyakka fi taksirihi bil istidari bihi, maka dia ragu terhadap kelalaian itu orang dengan menggunakan satrah tadi,
Kayaknya nggak pakai ini sajadah ya Bu ya, soalnya kecil itunya handuknya atau sapu tangannya. Ibu ragu ini orang kayaknya teledor nih, soalnya setelahnya itu nggak maksimal. Makanya ibu kalau kemana-mana sembahyang bawa apa Bu? Bawa sajadah ya Bu ya. Kenapa demikian? Ibu taruh di depan ibu, tujuannya kalau nanti seandainya ada orang yang lewat depan ibu, itu orang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu menjaga itu orang. Kalau ibu nggak pakai sajadah, maka khawatir itu orang belum tahu ilmunya, atau tahu ilmunya tapi nggak mau diamalin, sehingga itu orang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Harumal mururu, maka haram melewati orang tadi yang sedang sholat, yang sedang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wasfin satarahu liman ba'dahu, dan setiap sifat yang dijadikan sebagai satara bagi orang yang setelahnya. Jadi kalau depannya udah, belakang nggak usah ya Bu ya. Kalau yang saf depan sudah, yang belakang apa Bu? Yang belakang nggak usah. Kenapa demikian? Karena sudah terwakili dengan orang yang di mana Bu? Yang di depannya. Kalau sekarang udah pakai ini Bu, ini karpetnya Bu ya. Ada apa nih Bu nih? Udah ada garisnya. Jadi nggak perlu lagi pakai apa Bu? Pakai satrah lagi. Misalnya ibu pengen bawa sajadah, boleh, tidak apa-apa. Tetapi ini sudah ada garisnya. Lebih bagusnya, lebih baiknya, mendingan ibu bawa sajadah, ya Bu ya. Karena ada yang kecil ya Bu ya, ada yang kecil yang masalah doang ya Bu ya. Bawa itu kemana-mana. Tujuannya sebagai satrah, biar orang yang melewati depan ibu yang sedang sholat, dia tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Tanbihun, ini sebuah peringatan. Al-ibratu fid daf'i bi'tiqadil musalli, yang menjadi hukum di dalam menghalangi orang yang ingin melewati orang yang sedang sholat sesuai dengan keyakinan orang yang sholat. Ibu tahu ini orang pengen lewat depan ibu, cepat-cepat dia main ibu, tangan ibu halangin seperti ini. Ibu kan ngelihat ya Bu ya, ibu lagi sholat, ngelihat ada orang yang ibu punya sangkaan dia bakal apa Bu? Melewati ibu. Ibu cepet-cepet tangan ibu langsung ke depanin ya Bu ya. Tujuannya apa? Memberikan peringatan kepada orang itu jangan melewati ibu yang sedang apa Bu? Yang sedang sholat. Wa fi hurmatil mururi bi'tiqadil marri, dan pada keharaman melewati orang yang sholat sesuai dengan keyakinan orang yang melewatinya. Ini yang melewatinya udah tahu, depannya ada sajadah ya Bu ya, depannya ada dompet, ada tas, dia tahu berarti ada sutrahnya. Maka itu orang bila melewati orang yang tadi sedang sholat, depannya ada sajadah, ada tas, ada dompet atau benda-benda yang lain, maka itu orang tidak berdosa bila melewati di depan sajadahnya, di depan dompetnya, di depan sutrah yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Tapi upayakan ya Bu ya, upayakan sekalipun itu orang sudah pakai sajadah, ada pakai tas atau pakai benda yang lain, upayakan ibu jangan apa Bu? Jangan lewat di depannya. Kenapa demikian? Sekali lagi kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada raja Bu nih, ini bandingan yang paling mudah Bu nih. Ini ada raja atau ada gubernur ya Bu ya. Kemudian kira-kira ibu kalau lewat depannya atau di belakangnya Bu? Belakangnya itu baru apa? Baru pejabat dunia ya Bu ya. Pejabat dunia, ibu hormati itu orang nggak mau melewati apa? Depan itu orang. Kenapa demikian? Ada adabnya. Apalagi orang itu hamba Allah itu seorang muslim dan muslimah sedang menyembah siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Yang dihadapinya, yang disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus lebih beradab kepada orang tadi. Maka upayakan, sekalipun itu orang sudah pakai sajadah, sudah pakai dompet, tetap ibu upayakan jangan melewati orang tersebut di depannya yang sedang sholat, yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya?
walam yajibid daf'u, dan tidak wajib untuk menghalanginya, wa in kana min babin nahyi 'anil munkari, sekalipun itu termasuk adalah nahi munkar. Itu nahi munkar Bu tuh. Ibu menghalangi orang jangan sampai lewat depan ibu yang sedang ibu sholat, maka itulah diantara jumlah nahi munkar ya Bu ya. Ibu ngasih tahu dia, saya sedang sholat, jangan diapain Bu? Jangan dilewatin. Ibu begini tangan ibu, ini termasuk nahi munkar ya Bu ya. Ibu mencegah kemungkaran dari orang tadi, jangan sampai dia melakukannya. Kenapa demikian tadi? Mendingan diam selama 40 tahun ketimbang melewatin depan orang yang sedang sholat. Berarti kan sangat-sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lil ikhtilafi fi tahrimil mururi, karena ada perbedaan pendapat ulama mengenai keharaman melewati orang yang sedang sholat tadi. Wali annal inkara, sesungguhnya pengingkarannya, innama yajibu, wajib hukumnya, haitsu la khaufa fauti maslahatin, sekira-kira tidak ada takut, tidak ada khawatir hilangnya kemaslahatan, awuquin fi mafsadatin, atau terjadi batalnya sholat. Kalau ibu kayak di Masjid Haram ya Bu ya, kan orang banyak ya Bu ya, ibu begini lagi, sampai apa Bu? Sampai 3 kali berturut-turut, batal nggak Bu? Batal udah. Kalau begitu keadaannya ibu diam aja udah. Ini orang emang sengaja ngajak, tempatnya mungkin sempit, atau dia sengaja ngajak ngelewatin kebiasaan dia orang yang sedang sholat. Ibu berkali-kali begini sehingga ibu batal. Mendingan ibu sudah diam saja, tidak usah menghalangi orang tersebut. Kenapa demikian? Karena menghalangi orang dengan tangan ibu bisa mengakibatkan sholat ibu jadi apa Bu? Menjadi batal. Contoh misal begini mungkin tadi itu, gini ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang, ini orang yang lewat berkali-kali. Ibu begini, ini berapa Bu? 1, 2, 3, batal lagi. Dengan apa Bu? Ibu diam aja udah. Ibu punya keyakinan, punya sangkaan baik, ini orang sudah tahu ilmunya, tapi nggak mau apa Bu? Nggak mau ngamalin dia punya ilmunya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya dia itu melakukan 3 kali pergerakan berturut-turut, maka lebih bagusnya tidak perlu menghalangi orang tersebut untuk melewatinya. Wa huna yuaddi ila fawatil khusyu'i, qalahu Muhammad ar-Ramli. Dan di sini bisa mengakibatkan hilangnya khusyuk. Ibu menghalangi orang yang sembahyang, khusyuk ibu jadi apa Bu? Jadi hilang. Lagi baca Fatihah, khusyuknya hilang. Lagi baca surah, khusyuknya hilang. Mendingan tidak usah menghalangi orang tersebut. Kenapa demikian? Karena dapat menghilangkan kekhusyuan ibu yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir bacaannya insyaallah besok. Lakin qala Ibnu Hajarin illatun fi murakkabatun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna bi annana واستر لنا العون
وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عناية الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.